hubungannya Pak De sama papanya Pak De kan agak love and hate relationship nggak sih? Tapi semakin dilihat kayaknya buah tuh nggak jauh, jatuhnya tuh nggak jauh. Jadi gini. Tambah mirip nggak sih? Ngerasa nggak? Jadi gini, papaku itu kasihan punya anak aku. Kok kasihan? Mana ada anak yang, mana ada orang tua yang punya anak terus kasihan? Kasihan. Karena aku waktu itu kepinteran waktu masih kecil. Kakek saya itu angkatan darat, tentaranya Kartosoewirjo. Iya. Jadi kakekku itu salah ikut aliran angkatan darat, tapi ikut angkatan darat yang mau mendirikan negara Islam. Gitu loh. Meskipun ya, meskipun dia itu tentara 45, angkatan 45 gitu loh. Tapi setelah itu dia mau berpihak lah pada Kartosoewirjo gitu loh. Kartosoewirjo itu dihukum mati sama Soekarno. Dihukum mati sama Soekarno. Hafal ya sejarah-sejarah ya. Aku. Emang suka. Ya, makanya kalau kita mau bertanya atau mau berpihak kepada salah satu lihat sejarahnya ya. Partai atau salah satu tokoh untuk jadi pimpinan, minimal kita berpihak itu minimal kita harus tahu dulu sejarah Indonesia. Kalau bagaimana kita mau menentukan masa depan ketika kita nggak tahu peristiwa-peristiwa di masa lalu gitu. Dan ini juga berkaitan sama namanya agama nggak sih, Pak De? Agama tuh juga sejarah nggak sih menurut Pak De? Iya dong, agama kan nggak bisa lepas dari sejarah. Bahkan belajar Al-Quran yang benar itu adalah belajar sejarah sekaligus belajar sejarah Islam, sekaligus belajar sejarah Nabi Muhammad, karena masing-masing terkait. Sejarah dunia nggak? Sejarah dunia juga. Karena dan ini salah satu bentuk kecintaan Pak De terhadap Indonesia. Belajar sejarah, bukan belajar sih, tahu banyak sejarah dan ingin sekarang menjadi. Bagaimana kita bisa disebut penggemar Queen kalau kita nggak tahu sejarahnya Queen? Bagaimana kita bisa disebut penggemar The Beatles kalau kita nggak tahu sejarahnya The Beatles gitu loh. Juga sih. Benar. Terus kenapa sih Pak De pede banget mau jadi gubernur? Beneran nih nyalonin nih? Apa nggak cuma sensasi doang? Ini banyak orang yang mikir dia mah sensasi doang nih. Bener nggak sih? Emang Pak De bisa apa? Ahmad Dhani bisa apa? Emang sepinter apa? Terus ditanya nanti kuliahnya apa? Emang lulusan mana? Gitu-gitu. Ya salah standar lah orang Indonesia nih, banyak ada contekan gue nih. Sebenarnya bukan saya nanya loh. Ini mungkin cuma mewakili orang-orang yang penasaran dengan Ahmad Dhani. Why? Ya kalau kata aku ya itu kan pertanyaan itu kan juga harusnya dilontarkan kepada Ahok. Ya mungkin karena dia sudah pernah menjabat. Karena dia pernah menjabat. Terus sudah pernah terjun, bukan pernah terjun, udah duluan. Jadi waktu itu kan kalau kita bicara tentang duluan ya, Ahok itu tidak dipercaya oleh rakyat Bangka Belitung sebagai gubernur. Kalah. Ini fakta apa beneran nih? Ya ampun, fakta dong Luna. Ahok tahun 2007 itu mencalonkan diri jadi gubernur Bangka Belitung. Bye-bye. Kalah. Sama lawannya. Mungkin nggak lawannya nggak bersih. Bisa aja kan? Ya aku nggak tahu. Nanti kan ada pertanyaan kayak gini nih Pak De. Aku kan nggak tahu tahun 2007 yang jelas Ahok kalah. Oke, gitu terus? Kan? Terus artinya rakyat Bangka Belitung nggak percaya sama Ahok, ya kan? Karena sekarang kalau misalnya tapi dipercaya justru sama masyarakat Jakarta gitu. Belum tentu loh dipercaya kan, belum ada pemilihan. Kemarin ya kan? juga karena naik jadi karena Jokowinya. Kan, karena ada Jokowi ya kan. Sekarang juga belum tentu sebenarnya. Cuman media kan udah ngemasnya berusaha seolah-olah ya kan, seolah-olah. Menurut Pak De, kansnya Pak De kalau benar-benar maju nih berapa persen? Artinya gini. Udah lobby nggak Pak De? Artinya gini, kita ngomongin tentang masalah pencalonan gubernur. Artinya Ahmad Dhani sebenarnya secara politik susah untuk menjadi gubernur. Betul. Ya kan namanya media Pak De, kan selalu kita nggak mau menganggap ini sesuatu yang negatif. Kalau Pak De mau maju ya maju aja. Tapi kita pengen tahu apa sih yang membuat Pak De tuh begitu concern terhadap Jakarta dan benar-benar kayaknya gue harus maju nih.